the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Nah, dalam hal ini, saya ini kan seperti yang kemarin cerita bahwa asal Semarang, KTP Surabaya, domisilinya di Jakarta. Nah, saya di Jakarta baru 3 bulan. Nah, memang tahun kemarin itu ada beberapa kali aku harus ke Jakarta untuk urusan kerjaan. Nah, setelah itu kok rasa-rasanya itu di hati tuh kok kayaknya tuh Tuhan mau tuh aku di Jakarta, sudah bukan di Surabaya lagi. Nah, terus semakin lama semakin kuat rasa itu. Aku cerita ke istri, ini gimana ya? Kok kayaknya kok di hatiku kok kayak sudah bukan waktunya lagi kita di Surabaya. Sudah waktunya untuk bergerak ke Jakarta. Nah, tujuannya apapun kan juga aku belum belum tahu ya, cuma merasa harus ke Jakarta ya sudah dicari tempat tinggal apa segala macam kan, makanya akhirnya ketemu di sini. Nah, ya puji Tuhannya begini, untung aku juga taat ke Jakarta ya, karena ternyata di dalam proses waktu aku di Jakarta ini, aku harus bolak-balik ke Badan POM Jakarta. Nah, flashback ke 1,5 tahun yang lalu, bahwa hmm, kan aku ini kan usahanya itu produksi anggur perjamuan kudus. Nah, di mana waktu tahun 2019 atau tahun 2020 gitu, itu ada regulasi dari pemerintah, regulasi baru yang mengatakan bahwa setiap minuman yang ready to drink itu sudah tidak boleh lagi memakai izin PIRT. Nah, sedangkan punyaku ini izinnya PIRT. Nah, tahun 2022 itu 2023 itu izin PIRT habis dan harus perpanjangan. Nah, karena aku nggak tahu, nggak ada yang kasih tahu bahwa ada regulasi baru, ya aku pikir masih sama PIRT. Nah, waktu mau memperpanjang, aku datang ke dinas kesehatan, terus dibilang, wah Pak, ini sekarang sudah nggak bisa ini, nggak bisa pakai PIRT. Loh, sejak kapan? Terus dikasih penjelasan gitu kan, aku juga tanya alasannya gimana kok apa namanya bisa berubah gitu. Nah, ternyata tuh di waktu pandemi kemarin itu banyak yang
pekerja yang di layoff ya, di PHK. Nah, terus akhirnya banyak juga yang dalam tanda kutip menjadi entrepreneur karena keadaan. Nah, waktu itu katanya banyak yang di daerah ya, kalau di kota-kota besar aman-aman saja toh, aku juga nggak dengar. Nah, yang di daerah itu banyak yang keracunan ternyata. Karena keracunannya karena apa? Ternyata bahan yang dipakai itu kurang tepat, terus proses yang dipakai itu kurang tepat. Intinya seperti itulah. Nah, singkat cerita, dan aku tahu itu kalau ngurus badan POM itu rumit sekali dan biayanya besar sekali. Belum lagi kalau ntar apa ada oknum-oknum tertentu gitu kan, yang ya bukan rahasia lah ya, yang memakai segala macam cara untuk cari duit untuk kepentingan pribadi, itu beritanya ya, banyak sekali lah. Nah, aku ini ngurus izin dengan bantuan koperasi di Jakarta. Aku tergabung sama koperasi juga. Nah, aku bilang ke ibunya itu, Bu, kok rasanya kok aku nyerah deh. Kan dia kan minta data ini itu gitu kan banyak sekali gitu kan. Aku nyerah deh, Bu. Nggak bisa aku kayaknya kalau harus ngikuti seperti ini. Oh ya sudah Pak, di cancel ya. Iya. Terus rumah saya kan lantai dua. Saya tinggal di lantai dua, lantai satunya full untuk kerja. Nah, waktu aku mau turun ke bawah, tiba-tiba waktu di tangga itu ada suara di dalam hati bahwa eh, urus BPOM nanti akan ada saatnya yang tidak ada BPOM tidak bisa jualan. Waduh, lah kok kayak gini? Nah, terus akhirnya eh, aku langsung balik lagi ke atas. Bu, nggak jadi dah. Itu BPOM-nya tetap dilanjutin. Nah, singkat cerita prosesnya itu setelah berjalan 6 bulan lebih, itu step pertama sudah clear, sudah beres. Gantian step yang kedua. Step kedua apa namanya butuh waktu ya kira-kira 1 tahunan lah. Jadi pokoknya totalnya itu butuh waktu 1,5 tahun. Dan itu bolak-balik eh, harus ke BPOM, ada revisi ini itu semua aku ikuti dan memang itu sangat melelahkan. Kalau Bapak Ibu lihat kepala saya gundul ini rambutnya baru tumbuh sedikit. Nah, itu karena aku bernasar apa namanya kalau BPOM-nya itu keluar, aku gundul dah. Sudah betul-betul rasanya tuh hopeless banget gitu kan dengar berita apa namanya dari teman-teman bahwa kalau ngurus BPOM itu bisa 3 tahun itu aja belum keluar revisi ini itu nggak jelas gitu kan. Terus ada yang ngomong juga sudahlah kamu bayar aja sama apa eh, orang dalam apa segala macam. Nah sekarang pertanyaannya begini, orang aku jualnya perjamuan kudus, perizinan kok pakai suap-suapan itu kan ya konyol sekali gitu loh. Nah, akhirnya enggak maulah, aku mau yang lurus-lurus saja. Wah, kalau yang lurus ya enggak tahu sampai kapan lu apa bolak-baliknya. BPOM Surabaya pun waktu aku ada satu yang persyaratan yang aku nggak bisa, mereka nggak bisa kasih solusi. Bapak harus ke BPOM Jakarta. Ya sudah, aku ke Jakarta. Nah, untungnya di situ aku taat apa namanya sudah feel bahwa sejak dari tahun kemarin itu aku harus pindah Jakarta dan bulan Maret ini betul-betul aku realisasikan untuk pindah di Jakarta dan ya puji Tuhan apa namanya semuanya Tuhan atur menjadi baik dan begitu tanggal 5 Juni
BPOM saya keluar, langsung besoknya saya potong gundul. Ya, seperti itu, apa namanya, kalau mengikuti Tuhan, eh, ya ngeri-ngeri sedap itu, perjuangan iya, eh, ngurus BPOM itu rumit sekali, butuh biaya besar sekali untuk ngelapin produk apa-apa. Nanti kalau ada yang masih salah, direvisi kayak gitu. Nah, apa namanya? Ya, itulah perjalanan singkat saya selama beberapa bulan terakhir. Malah ada apa ketua Komsel yang di Surabaya tanya, Kok Ferry pindah ke Jakarta pergumulan berapa lama? Ya, nggak pergumulan lah. Terus gimana? Pindah gitu, apa namanya? Struggle-nya gimana kok? Enggak, itu aku nggak ada struggle. Apa pindah ya pindah. Ya, anggap aja dolan gitu loh. Tahu dolan ya? Dolan tuh main gitu loh. Nah, anggap aja kayak gitu. Oh, kok bisa gampang men? Ya, soalnya kan memang aku belum punya anak. Jadi kalau memang Tuhan gerakin pindah, ya masih jauh lebih gampang daripada yang sudah punya anak. Dan untung juga istriku tuh termasuk juga orang yang bisa gampang diajak hidup berpindah-pindah, nomaden gitu. Ya seperti itu kesaksiannya. Mengikuti Tuhan luar biasa, Tuhan buka jalan, tidak tahu ke depan ini Tuhan mau apa lagi. Tapi yang jelas waktu kemarin itu ke Singapura untuk sebuah seminar. Ternyata kok aku sebelumnya nggak kenal sama Pastor John. Eh, Cuma ada satu teman di Singapura, itu pun juga temennya temen. Nah, apa ikut seminar bareng, terus temanku ini bilang, kita apa diajak ketemuan sama pastornya Jayanti. Kita ke rumahnya ya, ya wis ke sana. Makanya dari situ eh, apa ketemu Pastor John. Terus waktu di rumahnya Pastor John itu ngobrol-ngobrol, tiba-tiba Pastor John bilang bahwa pulang dari Jakarta kamu beli peta Jepang ya, doakan Jepang itu jadi bagianmu. Nah, apa namanya? Terus dia juga bilang bahwa produkku ini harus apa dikirim juga bukan cuma di Indonesia ke luar negeri. Aku kaget karena apa? Untuk mengirim ke luar negeri itu harus ada BPOM dan pas persis apa namanya bulan Juni aku ke Singapura di awal Juninya itu apa namanya BPOM-nya keluar kok Pastor John bilang gitu. Apa namanya aku nggak ada channel ke luar negeri, aku juga sampai sejauh ini belum tahu, cuma aku akan melihat Tuhan buka jalan buat usaha ini gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry yang hari ini kesaksiannya memberkati kita semua ya. Ya, ini kesaksian yang luar biasa kita dengar pada saat pagi ini. Nah, sekarang kita serahkan lanjut kepada Pak Tamrin, baru nanti Pak Butar-Butar. Silakan Pak Tamrin. Ya, puji Tuhan. Ya, senang sekali bisa mendengarkan Pak Ferry. Sepertinya saya dibawa kembali ke Semarang. Sedikit melepas rindu dengan Semarang. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau menyaksikan firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 14. Ya, demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Sekali lagi saya baca, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima
dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan kita, yang pertama berpegang pada kebenaran, yang kedua mengingat orang yang mengajarkannya. Ya, puji Tuhan, kemarin waktu mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan hambanya Pak John dari Singapura, saya kembali diingatkan Tuhan dengan firman Tuhan ini. Maksudnya apa? Dulu waktu masuk sekolah teologi di Ungaran, salah satu ayat firman Tuhan yang dituliskan di dinding di kampus saya di Semarang adalah firman Tuhan ini. Dan tentu firman Tuhan ini saya ingat kemarin berhubungan dengan mempergunakan senjata rohani. Jadi firman Tuhan kemarin mengingatkan kembali supaya orang-orang percaya mempergunakan senjata rohani. Jadi dimulai dengan di ayat 14 dalam kitab Efesus, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Jadi fungsinya ikat pinggang adalah untuk supaya aman ketika berperang. Seorang serdadu dia siap untuk bergerak. Maaf kata, celananya tidak melorot atau pakaiannya tidak mengganggu bergeraknya hidupnya. Yang diingatkan Tuhan kemarin dengan firman Tuhan ini adalah dalam perjalanan pelayanan yang kukerjakanlah. Ya, ternyata untuk hidup dalam kebenaran bukan hal yang mudah. Bukan hal yang sangat mudah. Sama seperti Bapak Ferry tadi, untuk usaha yang dia geluti, untuk anggur perjamuan, puji Tuhan. Masa untuk yang sesuatu yang kudus, yang digunakan yang kudus, harus dengan cara yang tidak kudus, seperti itu ya. Ya, tidak mudah untuk mendapatkan sesuatu yang berharga itu, bukan hal yang mudah. Yang saya renungkan juga sebagai hamba Tuhan, di dalam hatiku yang Tuhan izinkan mengalami kesedihan beberapa waktu yang lalu, ternyata di kalangan orang-orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan pun bukan hal yang mudah untuk hidup dalam kebenaran. Itu yang saya renungkan. Jadi seseorang bisa berubah hidupnya sebenarnya adalah bukan karena tidak tahu kebenaran, tapi tidak memegang kebenaran itu yang sudah dia terima itu. Mengapa Paulus bilang mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu? Ya, supaya sebagai orang-orang percaya, ya, mengingat bagaimana hidup orang yang menyampaikan firman Tuhan itu kepada kita. Jadi puji Tuhan, saya selalu mengingat orang yang berjasa yang dipakai Tuhan untuk mengenalkan siapa Yesus dalam hidup saya. Itu yang paling pertama sekali. Lahir baru yang saya terima, orang yang tersebut mengajarkannya. Tentu proses untuk lahir baru sangat panjang ya, ada yang cepat, ada yang panjang. Tapi orang tersebut paling penting dalam hidupku. Saya selalu ingat hidupnya bagaimana hidup orang yang tersebut. Ya, kiranya firman Tuhan ini juga menolong kita. Apapun situasi yang terjadi dalam hidup kita, kalau dimulai dari kebenaran, akan bisa dilalui. Jadi perlengkapan senjata rohani dimulai dengan tegap berikat pinggangkan kebenaran, baru dilanjutkan dengan berbaju jirahkan keadilan. Jadi baju jirah, hidup orang percaya itu harus adil. Nggak boleh memihak sebelah. Mengapa orang tidak bisa lagi hidup dalam kebenaran? Karena tidak adil, lebih berpihak pada orang tertentu misalnya, lebih berpihak kepada ketidakbenaran, dan lebih berpihak kenyamanan hidup. Akhirnya tidak bisa hidup dalam kebenaran. Tentu dilanjutkan dengan kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi untuk membungkam ketidakbenaran,
harus diberitakan Injil. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus memberitakan Injil, karena dengan Injil itulah orang-orang yang masih di dalam kegelapan, mereka pun dilawat oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Tamrin atas penjelasannya. Dan sekarang kita lanjut dengan mendengarkan dari hambanya Pendeta Muara Tua Butar-Butar. Silakan Pak. Baik, shalom semua. Puji Tuhan, Salam, kita salam. jumpa lagi setelah 1 bulan saya tidak hadir di Zoom ini. Baik, singkat saja, saya mau lihat di kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-5, ayat yang ke-17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Demikian identik dengan perjalanan pelayanan saya. Saya tahun 97 sudah berhasil merintis gereja dengan izinnya yang sudah lengkap. Tapi karena saya menerima baptisan salam, bertobat, ceritanya hidup baru, banyak orang yang iri hati. Saya dibilang sesat, saya dibilang tidak hidup dalam kebenaran. Iri hati teman-teman membuat saya tidak bisa melayani. Jatah saya 1 tahun untuk di mimbar dicoret, diganti orang lain. Saya tanya kenapa dicoret ini, keputusan siapa? Lalu ketua pembangunan yang tidak ada urusannya dengan pastoral menjawab, Bapak kan masih muda, ada banyak yang senior katanya. Nah, mulai gunda gulana ya, itu sudah tidak nyaman. Gimana ya, aku yang bangun, aku yang ngurus segala sesuatu, kok ceritanya seperti ini. Nah, iri hati itu ku terima dengan langkah keluar dari gereja itu. Harusnya tidak perlu keluar, karena itu bagian proses untuk saya lebih maju. Tapi saya keluar, sehingga hari ini seperti inilah adanya saya, seperti itu. Lalu yang kedua, tahun 2016 saya diutus lagi buka jemaat di Depok. Dalam waktu 3 tahun, itu jumlah jemaat sampai dengan 80 orang setiap minggu ibadah dengan gaya saya. Muncul lagi iri hati di situ. Saya dibully, dituduh korupsi, padahal gereja sudah luar biasa terbangun dengan baik, rapi. Pokoknya tempat ibadah sudah tidak ada lagi masalah. Iri hati lagi orang, dibully, korupsi lah, segala macam. Saya bilang, bukti korupsinya di mana? Tolong dong, jangan asal nuduh begitu ya. Padahal orang kayanya yang saya bawa ke lokasi ini, gereja saya ini bagaimana ini dibangun. Tanpa ada transaksi, dia sendiri yang ngeluarin uang, dia sendiri yang membangun, seperti itu. Lalu saya pikir-pikir, iri hati mereka itu sudah terlalu berat. Ya saya keluar lagi, ya kembali lagi seperti ini saya ya mungkin itu hal yang sangat gimana ya, iman saya tidak hebat gitu ya, jadi keluar jadinya, jadi keluar terus, akhirnya jadi penginjil sampai hari ini. Saya lihat ayat ini sebetulnya iri hati itu ada 2 sisi. Iri hati yang membuat kita maju, iri hati yang membuat kita mundur. Ya, kita lihat di sini para rasul, para murid dipenjarakan. Ya, lalu tiba-tiba para rasul itu sudah ada di Bait Allah mengajar firman. Penjara tetap terkunci, tapi
Mereka ada di bait Allah. Ya, kita semua tahu cerita ini ya. Harusnya seperti itu. Jika ada orang iri hati dengan kita harus lihat itu suatu proses untuk kita lebih hebat. Jangan mundur, tapi harus maju. Seperti para rasul maju mereka sehingga hari ini Injil boleh kita dengar. Dan sebaliknya kita juga jangan suka iri hati. Karena di dunia pelayanan itu yang paling mutlak terjadi itu iri hati. Nyinyir, iri hati. Orang sudah jujur, udah baik-baik, kita iri hati. Orang yang sudah berjuang dengan setulus-tulusnya, kita iri hati. Ya, kita diiriin dan kita iri dengan orang lain. Ini harus menjadi topik buat kita sebagai pengikut Kristus. Ya, jadi jangan adalah kita iri hati, jangan adalah nyinyir gitu ya. Mari kita seperti tadi Pak Raja Guguk ya, sorry, menceritakan soal kebenaran, kita harus hidup dalam kebenaran ya, sehingga kita di saat menghadapi iri hati kita mampu berjalan dan kita mampu menjadi pemenang. Jadi sisi iri hati ini saya lihat sungguh perlu kita simak ya, seperti Yesus diiriin para Saduki ahli Taurat. Dia terus bertahan, dia terus melakukan perintah Bapaknya sampai dia mati di kayu salib, itu karena iri hati. Ya, ahli Taurat dan Saduki merasa ini bikin agama baru ini si Yesus ini, kira-kira begitu. Mereka iri hati. Lalu Yesus disalibkan. Yesus mau disalibkan, dia berjalan terus untuk perintah Bapaknya. Ya, akhirnya kitalah yang menjadi pemenang karena perjuangan Yesus untuk melawan segala iri hati. Kita jadi pemenang, kita menjadi warganya Yesus. Mari kita teladani Yesus yang di saat menghadapi iri hati. Tapi kita pun mari kita koreksi diri, jangan kita menjadi Kristen yang iri hati. Orang lain jahat, iri hati. Orang lain baik, kita iri hati. Jangan lagi seperti itu kehidupan kita. Ya, karena ada yang terpenjara kalau kita iri hati. Ya, ada yang mundur seperti siapa itu? Mahatma Gandhi. Ya, dia mau ikut Yesus, tapi karena orang pelayan Tuhan itu seperti itu, iri hati. Kau tidak layak di sini. Kamu orangnya begini begitu. Akhirnya Mahatma Gandhi tidak jadi Kristen gitu. Jadi mari topik pagi ini dari saya, karena saya mengalami 2 kali dan seperti inilah adanya saya menjadi nomaden iman ya, jalan-jalan kemana-mana memberitakan Injil. Ya Bapak Ibu ya, mari kita jangan mundur karena iri hati orang, dan kita pun jangan menjadi pribadi Kristen yang iri dengan kemajuan orang lain. Puji Tuhan, itu saja menjadi kesaksian saya. Tuhan memberkati. Saya hanya pakai 10 menit. Ya, terima Silakan kasih. lanjut. Terima kasih Pak Boratua. Ya. Memang dalam hidup ini kita selalu diuji. Ya. Dalam ujian ini berakibat banyak hal. Tapi kalau orang yang mau dewasa, dia tidak mau tersandung dengan sikap orang lain. Karena teladan utama adalah Yesus Kristus. Seperti Paulus katakan, ikutilah teladanku sebagaimana aku mengikuti teladan Kristus. Nah, kalau kita buat Yesus sebagai teladan, akan maju, meningkat. Kita tidak mudah tersandung. Tapi kalau manusia menjadi teladan kita, dan kita lihat orang lain, kok begitu hidupnya. Kita mudah goyah, mudah jatuh. Dan hari ini, Tuhan mau kita menjadi lebih bijaksana dan dewasa. Dan sekarang kita dengar juga kesaksian singkat dari hambanya, yaitu Ibu Tiar, dan sekaligus juga berdoa syafaat buat kita
hari ini. Karena waktu kita juga sangat singkat. Silakan kembali kepada Ibu Tiar. Silakan Ibu Tiar. Ya, baik. Shalom Bapak Ibu semua, ya Ibu Bapak yang luar biasa. Saya pagi hari ini sangat-sangat diberkati dengan kesaksian Pak Ferry yang luar biasa ya. Aku mengenal dombaku, dombaku mengenal aku gitu ya. Pak Tamrin bilang harus berjalan dalam kebenaran gitu ya. Jangan yang dikerjakan yang kudus, tapi caranya tidak kudus. Wah, itu keren ya. Ya, kita sering seperti itu di dunia ini. Datang lagi Pak Muara Tua. Ya, sepertinya Pak Muara Tua nyesal. Jangan nyesal Pak Muara Tua ya. Kami juga pernah mengalami itu. Tapi anggaplah itu memang Tuhan bawa Bapak naik level. Ya, bukan mundur. Ya. Bukan nyesal. Tapi supaya nggak Jadi, ditiru orang, saya punya sikap itu aja. Ada iri hati tapi minggir gitu ya. Jadi jangan ada yang minggir kalau iri iya hati. jangan. Itu dia. Jangan. Kalau nggak gitu kita nggak ketemu, ya kan? Kalau Bapak Oh, jadi haleluya. seperti Tuhan yang besar-besar itu, harus Bapak pakai tarif nanti. Akhirnya the power nggak bisa ngundang Bapak kan gitu. Luar Tetap biasa. sukacita Pak Butar ya. Ya, Amin, jadi amin. kami pernah alami itu. Seperti apa yang Bapak alami itu. Beberapa gereja kami bentuk sama seperti Bapak. Mungkin saya juga pernah buka sedikit dulu. Tapi ketika saya keluar, saya katakan begini. Saya mau naik kelas Tuhan. Kalau dulu saya di SD, saya kalau pindah SMP. Jadi jangan SMP di SD, kan gitu kan. Nah, kalau kita mau masuk SMA, jangan lagi itu naik ke SMA. Kan gitu kan. Jadi saya angkat seperti itu. Dan itu membuat saya semangat gitu loh. Lah kalau saya jadi ibu gembala di dalam sebuah gereja, saya nggak bisa kemana-mana. Kan gitu kan. Nah, tapi karena saya itu pengikut, saya bisa kemana-mana. Pak Muara Tua keren loh. Sebulan jalan-jalan Sumatera semua dijalani. Segala makanan, segala adat dia sudah jalan. Segala karakter orang. Ya kan, justru itu kekayaan Pak Butar-Butar ya. Jadi mestinya masih kurang nih. Saksian Pak Butar-Butar masih ditunggu nanti. Bagaimana ketika di Batam, bagaimana ketika di Sibolga, bagaimana di Jambi. Itu beda karakternya ya. Jadi buat Pak Butar-Butar ini secara khusus semangat. Tuhan bawa Pak Butar-Butar itu pas sesuai dengan posisi Bapak. Ya, jadi nggak usah. Wah, kok saya dulu keluar. Enggak, kalau saya enggak. Saya mau naik nih SD, SMP, SMA, kuliah dan baru, iya kan, ketemu Yesus ya. Semangat buat semuanya. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah tergabung. Ada Pak Sitopu juga, semangat Pak Sitopu. Sambil olahraga, pasang headset, dengar the power of love gitu. Ya, ada firman Tuhan yang disampaikan, dapat tangkap. Hari ini pesannya apa ya? Saya hari ini tuh tadi, saya dapat. Oh iya benar. Ya, saya teringat nih dari kesaksian Pak Ferry. Saya dulu punya peliharaan ya, itu guguk ya, tahu guguk ya? Ya, dogi anjing ya. Nah, jadi punya peliharaan saya masih SD. Itu sampai umurnya 9 tahun. Namanya kami sebut Nero. Kenapa Nero? Dulu Nero itu kan orangnya itu ya, pemimpin yang agak kejam, tegas gitu ya. Nah, tapi ini bukan karena kejam. Dia apa? Smart gitu loh. Tapi dia ngerti kalau kita panggil datang. Nah, kalau kita datang kita salaman gitu ya. Nah, jadi saya sangat dekat dengan dia, ya. Nah, kemudian begitu suatu kali dia sakit gitu kan. Entah kenapa, mungkin salah makan. Terus dia lemas. Saya pulang sekolah dia nggak datang, diam aja. Biasanya saya masih jauh, dia udah datang itu. Itu bisa Bapak Ibu 1 kilometer kita itu si Nero datang menjemput kita. Maaf ya, orang tua saya petani. Jadi papa mama saya di kebun, saya kalau pulang sekolah, saya ganti baju ke rumah, kami makan itu di kebun Bapak Ibu. Kenapa? Biar cepat datang ke kebun. Kalau nasi tinggalkan di rumah habis makan, nanti nggak datang ke kebun. Jadi taktiknya ganti baju di rumah, makan di kebun. Itulah cara orang tua kami mendidik. Senyum-senyum Bu Nelly sama Pak Tamrin. Ya. Terus ini si Nero ini datang jemput, ini nggak datang. Loh, ini Nero kemana? Kami punya kebun beberapa tempat. Kok Nero kemana gitu? Biasanya dia yang jadi petunjuk jalan ke sini gitu ya. Saking setianya. Nggak datang. Kenapa? Rupanya dia sakit Bapak Ibu. Ya, saya lihat dia ada gubuk kami, dia lemas-lemas. Saya bilang, loh,
Saya tanya orang tua, "Ma, kenapa kok Nero hari ini nggak jemput saya di depan pinggir jalan raya?" Dia bilang, "Iya kayaknya salah makan itu," gitu ya. Nah, jadi intinya saya mau ambil tadi dari situ apa? Seperti kata Pak Ferry tadi kesaksiannya. Karena dia itu dekat sama saya, dia tahu. Bapak Ibu tahu nggak waktu saya SD, ya mungkin ini menurut Bapak Ibu lebay, tapi enggak. Saya kalau hari Minggu itu kami menyuci itu hanya hari Minggu itu. Senin sampai Sabtu kita membantu orang tua ke kebun pulang sekolah. Ya, jadi hari kebersihan itu hanya hari Minggu dan harus ke gereja. Jadi saya kalau menyuci pakaian itu, saya berangkat jam 3 subuh. Yakin nggak? Saya kelas 4 SD ke Pancur, bukan di rumah. Jarak Pancur dari rumah kita 1,5 kilometer. Kenapa saya berangkat jam 3? Karena semua orang juga di situ seperti itu. Kalau jam 5 kita datang, itu sudah berjubel penuh. Pancur bersama ya yang pernah tinggal di desa ngerti. Jadi nanti kain kita sama kain orang ketimpa-timpa. Kotor ya, ada kotorannya lah, bawa anaknya. Saya nggak suka. Jadi saya kalau jam 3 saya bawa obor Bapak Ibu. Waduh, dulu lampu petromak juga karena minyak lampu susah, ya itu sangat-sangat terbatas gitu. Saya bawa obor, bawa korek api, ya. Kemudian saya bawa obor, nanti sampai sana saya hidupin. Saya nyuci. Itu sendiri Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Kalau ingat itu kayak dongeng. Nah, tapi itu fakta. Nah, kemudian saya jam 5, saya 2 jam udah selesai nyuci, orang baru datang. Kata orang, "Lu nginap di sini ya tidur ya?" Saya bilang, "Enggak, cuman saya biar nanti kita gantian. Saya udah pulang biar kamu yang nyuci." Gitu kan bahasanya. Begitulah saya lakukan waktu saya SD sampai SMP. Gitu kan. Dan si Nero ini juga setia mendampingi saya Bapak Ibu. Itu. Jadi dia tungguin saya, dia tunggu di atas gitu ya, dia tungguin saya nyuci. Kalau ada orang langsung gong dia, gong, ada orang gitu. Jadi di situ yang saya lihat tadi kesaksian Pak Ferry. Kalau domba ataupun seseorang ataupun ternak yang dekat saja dengan kita, dia tahu suara kita. Ya, dia tahu gerak kita. Ya, apalagi Tuhan kita, ya. Jadi tidak ada yang kebetulan kalau Pak Ferry ya dibawa ke Jakarta tadi seperti kesaksiannya. Itu semua dalam kendalinya Tuhan. Walaupun mungkin orang meledek ya tadi dibilang kan, "Loh, kok segampang itu sih pindah gitu ya." Tapi ya itu tadi. Kalau dia berjalan dalam biasa saja itu namanya bukan mujizat ya nggak Pak Ferry. Tapi karena perjalanan Pak Ferry itu di luar nalar manusia, makanya Pak Ferry bersaksi, ini mujizat. Tuhan mengenal saya dan saya juga mengenal suara Tuhan. Sebaliknya, Tuhan juga mengenal suara Pak Ferry ketika Pak Ferry berjalan dalam kebenaran. Saya belajar dari situ pagi hari ini diingatkan. Seperti saya tadi, ketika dia sakit saya tahu, loh kenapa nggak datang? Katanya dia ada gangguan, ada sakit, ya. Dan di umur 9 tahun, ya maaf mati ternak kami ini, ya si Nero ini. Maaf ya kalau di kampung kami sana itu, ya kalau yang namanya itu ganti nama gitu ya. Saya bilang enggak, saya bilang sama orang tua jangan ya. Sayang karena kita udah setia banget gitu. Jadi kita kuburkan dengan bagus. Jadi seperti sahabat kita kuburkan si Nero tadi karena kita sayang gitu ya. Nah itu jadi pelajaran yang kita ambil itu tadi ketika kita sudah dekat dengan Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Dan Tuhan juga tahu hati kita. Ya, saya beberapa kali juga pernah kesaksian di tempat ini. Saya baru mikir gini, aduh Tuhan, saya rindu mau ke sana. Tiba-tiba datang gitu ya. Ya, ini begini. Itu tadi kenapa? Karena hati kita dekat dengan hati Tuhan. Tuhan tahu suara kita. Bukan harus suara ngomong, tapi suara hati kita. Dan kita juga tahu itu tadi ketika datang, oh iya ini utusan Tuhan, ini dari Tuhan gitu loh. Bukan karena, itu kan karena saya. Nah kalau ketika kita bilang itu karena saya, maka kita tidak bisa bersyukur. Dan kita yang ada kita menjadi orang yang angkuh dan sombong. Ya itu saja yang saya dapatkan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bersama. Ada Ibu Nelly semangat terus. Ada Pak Banu juga. Ada Ibu Sylvia, Bu Lydia Lalang. Dan ada Pak Peter tadi ya dari Malaysia ya. Semangat terus Pak Butar-Butar ya. Sekali lagi Pak Ferry senang sekali bisa bergabung. Kami tunggu berkat berikutnya Pak Ferry. Ya walaupun ya mungkin hal baru setiap pagi harus beribadah, tapi ya, kita belajar ya untuk dengar-dengaran, untuk boleh saling membangun, saling mendoakan di dalam grup ini. Itu saja, sekali lagi terima kasih, semoga jadi berkat ya Bapak Ibu ya.
Amin. Nah, hari ini saya dapat tugas menutup ya doa sapaan. Jika ada yang pokok-pokok yang mau didoakan, Bapak Ibu boleh disampaikan lewat chat atau langsung saja disampaikan. Kami serahkan kepada Butiar, semua. Butiar, Ya.